Kalau Bang Rukia membantah bahwa perilaku Nabi kalian itu tidak seperti yang dijelaskan Ki Ahmad, ya silakan bawa data gitu. Saya bukannya nggak adil, tadi juga saya Mbak, makanya gini ya, banyak ya orang-orang Kristen yang pindah ke Islam. Setelah tahu ajaran Islam, mereka akhirnya balik ke Kristen walaupun mereka belum belajar tentang kekristenan yang gimana-gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat mendengar Dika kayak kepikiran untuk pindah ke Islam, untuk balik ke Islam. Itu kenapa ya? Apa kamu udah belajar tentang Islam? Apa karena apa? Karena kekosongan itu saja atau gimana? Karena penting banget ya untuk belajar tentang Islamologi bagi yang sebelumnya Islam, supaya ya memang ortodoksi itu penting, belajar itu penting. Jadi makanya gini ya, banyak ya orang-orang Kristen yang pindah ke Islam. Setelah tahu ajaran Islam, mereka akhirnya balik ke Kristen walaupun mereka belum belajar tentang kekristenan yang gimana-gimana ya, gitu. Karena ajaran abad ke-7 ini kalau nanti dipelajari, ini aku tunjukkan salah satu yang mungkin sederhana saja deh. Iya. Nih, Yang nggak bikin Dika, puyeng. Kak Dika juga mungkin belum kenal Islam kali ya, Ki Ahmad ya. Kita kasih Iya, tahu. jadi kasihan juga tuh kalau sampai zong juga masuk Islam. Ntar ini aku bukakan yang Saya simpel. Ki Ahmad ini masuk Islam tahun berapa? Di Bentar mana? dulu Bang Marwan, bentar dulu Bang Marwan. Tenang aja, ini saya kasih literatur kok. Kalau saya yang ngomong nanti kan nggak percaya, langsung saya bukakan. Enggak, saya tanya langsung ya. Saya tanya langsung Anda. Sabar Bang Marwan, sabar. Mungkin Bang Dika belum tahu ajaran Islam seperti apa ini. Iya. Ini coba ya, cari aja di Google tafsir Quran terbaik ya. Coba ya. Nah ini, saya bukakan nih. Jadi kalau nanti diketik nih tafsir Al-Quran terbaik, muncullah di sini nomor 1 tafsir At-Tabari. Terus ada Ibnu Katsir, ada Al-Qurtubi dan seterusnya. Jadi nanti kalau dipelajari yang paling tua itu At-Tabari. Jadi semua ulama-ulama itu belajar dari tafsir-tafsir ini. Bukan otodidak ya. Jadi belajarnya itu langsung dari sumber-sumber literaturnya. Nanti Quran itu harus belajar asbabun nuzulnya. Nanti hadis harus baca di syarahnya, penjelasannya seperti apa. Nanti asbabul wurudnya, kejadiannya seperti apa, gitu ya. Sirahnya juga harus dipelajari karena itu terkait sejarah, gitu. Nah ini saya langsung bukakan kitab nomor 1 ya, yang tertua. Ini juga sudah diterjemahkan, jadi kalau membaca sudah bisa ya orang Indonesia. Jadi nggak harus jadi orang Arab dulu, belajar bahasa Arab dulu. Tapi di sini udah ahli-ahli ya, tahqiq yang mempelajari manuskripnya, seterusnya. Ya, sudah resmi juga ini di penerbitnya ya. Ini saya langsung bukakan aja. Kita buka At-Tahrim saja ya, 215. Ini surat At-Tahrim, surat 6 nomor 66 ya, ayat 1. Di sini bunyi ayatnya gini. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Nah, ini kalau kita baca di sini kan ada sesuatu yang diharamkan oleh baginda, padahal itu halal. Terus kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Ini bukan berbicara tentang makanan. Haram halalnya ini bersangkutan dengan istri-istri. Jadi bukan baginda itu mengharamkan babi terus dimarahin sama Allah, bukan. Tapi Allah memarahi baginda yang terkait dengan hati istrinya gitu, keriduan istrinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini para ulama dikatakan berbeda pendapat mengenai apa yang dihalalkan oleh Allah, tetapi kemudian diharamkan oleh Muhammad untuk dirinya sendiri. Terus di sini dijelaskan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah Maria.
salah seorang budak wanita beliau yang merupakan orang Kipti. Ini Dika udah pernah dengar cerita ini? Terkait ini? Halo Dika, udah pernah dengar? Halo, silakan Belum, Bang Kak. Dika. Hmm. Oh, belum. Oh ya, pantesan. Ini makanya saya carikan yang simple ya. Jadi ini budak ini diharamkan. Diharamkan yang gimana? Kita lihat ya. Beliau SAW mengharamkan Maria atas diri beliau sendiri. Ini tentu bukan dimakan ya. Jadi bukan diharamkan, aku nggak mau makan kamu, kan nggak mungkin juga manusia dimakan ya. Dengan sebuah sumpah demi mendapatkan keridoan istrinya, yaitu Hafsah binti Umar. Jadi ini yang ayat yang ini tadi ya, kesenangan hati istri-istrimu. Salah seorang istri beliau. Terus di sini diceritakan Hafsah pada suatu malam merasa cemburu karena Rasulullah yang seharusnya berada di tempatnya belum juga tiba di kamarnya. Mereka berpendapat demikian. Nah, ini sanad hadis ya. Ini ada sanadnya dan riwayatnya banyak. Ini yang terkait ya. Jadi kalau satu orang mungkin kita bisa nggak percaya, tapi kalau riwayatnya banyak dan itu berbeda-beda, matannya banyak, disitulah kita bisa tahu bahwa ini memang peristiwa yang sebenarnya terjadi karena diriwayatkan oleh orang-orang yang berbeda. Nah, ini ada Muhammad bin Abdurrahman ya, menceritakan kepadaku seterusnya berkata Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku bahwa ini ya, Rasulullah SAW menggauli Ummu Ibrahim, Maria dari Kiptia. Jadi Maria Al-Kiptia itu adalah budaknya Baginda, lalu digauli oleh Baginda sampai punya anak namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim ini ketika bayi umur 2 bulan dia meninggal ya. Di mana digaulinya? Itu di rumah salah seorang istri beliau, yaitu Hafsah tadi ya. Terus kemudian Hafsah berkata, "Wahai Rasulullah, Anda melakukan ini di rumah saya dan di atas ranjang saya." Akhirnya Muhammad mengharamkan Maria Al-Kiptia atas diri beliau. Ya, barulah ini kalimat yang dikatakan oleh Hafsah ketika Baginda menurunkan ayat. Ya, menurunkan ayat yang bunyinya di atas, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Di sini dikatakan oleh istrinya setelah Baginda ngomong ayat itu, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mengharamkan sesuatu yang halal atas dirimu?" Ya, lalu Rasulullah di sini dikatakan bersumpah tidak akan menggauli Maria lagi. Nah, ini ada di dalam hadis juga. Kalau mau ditunjukkan saya juga bisa tunjukkan. Nah, ini begitu juga ulama-ulama lainnya. Ya, Baginda mengharamkan. Terus ada yang menarik juga, ini riwayat dari Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami dan seterusnya. Kalimat ini, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Ia berkata, ayahku berkata, salah seorang istri Nabi SAW memergoki Rasulullah SAW bersama budak wanitanya di rumah sang istri tersebut. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu." Jadi istrinya menangis ketika buka pintu kamar, tiba-tiba melihat Baginda dengan budaknya atau babunya. Nah, di dalam hadis itu diceritakan dengan detail sampai posisinya Baginda di bawah, istrinya itu di atas, terus sampai punggungnya Baginda maaf, itu salah itu. Salah. Ini ulamamu loh. Ulamamu yang Ini salah itu informasinya ya. Nggak pernah Baginda Nabi Muhammad berzina ya dengan budaknya. Pasti beliau itu memerdekakan dulu baru di istri ya. Tidak ada yang namanya budak itu. Baginda Nabi itu beliau tidak pernah menggauli budaknya. Beliau termasuk orang yang tidak sangat butuh dengan perbudakan ya. Oke Bang, Ya. saya tunjukkan. Jadi Saya mohon tunjukkan. maaf jika seandainya dari kata-kata ini sangat amat menyakiti ya. Jadi mohon maaf, Baginda Nabi adalah manusia yang Dalilnya di mana, memerdekakan Bang? budak ya. Dalilnya di mana Ya. Baginda menikahi Maria Kitab Al-Kiptia? dari mana Anda itu baca itu? Salah kitab Anda itu. Ini At-Tabari, Bang.
At-Tabari, Ini At-Tabari kitab kok nomor bisanya? 1. Kitab nomor Zaman 1 sekarang ini Islam. Mas, di Google itu udah banyak yang sesat Ini loh. bukan Jadi dari Google, hati-hati Pak. jika ingin Ini kitabnya ini. ini bukan website. Ini Banyak bukan juga website. perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi jangan dong dibahas tentang bagaimana baginda Nabi itu menggauli budaknya. Mohon maaf, baginda Nabi Muhammad tidak pernah dia memelihara budak. Setiap budak yang ada sama dia merdekakan. Tahu Anda berapa beliau memerdekakan budak ya? 100 ekor pun. Udah orang dijual, Bang. Bahkan Bentar, Abang jangan trafficking. gitu. Iya. Iya, Sabar ya. pakai dalil aja, Bang. Ya, aku bisa tunjukkan baginda ini ada budak orang ini, orangnya udah meninggal terus mengatakan nanti budaknya aku akan merdekakan setelah aku meninggal. Udah bikin wasiat. Sama baginda malah dibilang, "Siapa yang mau membelinya dariku?" Budak itu kemudian dibeli oleh Nuaim seharga 800 dirham. Kemudian aku mendengarnya Jabir mengatakan budak kita yang meninggal pada tahun pertama. Jadi ini budak orang yang udah mau dimerdekakan nih. Padahal ia tidak memilih hal itu sampai kepada Muhammad berita itu. Ini abang baca nih. Jadi pemilik budak aja menjanjikan untuk memerdekakan budaknya. Setelah yang pemilik budak itu meninggal, bukannya dibebasin karena cerita itu Muhammad dengar ada budak yang mau merdeka sama baginda dijual manusia itu. Jangankan itu bang, yang lebih kejam lagi nih. Nomor berapa ya? 3299. Ini ya. 3299 hadis Muslim. Ini anak kecil dijarah ya oleh umatnya Muhammad, Abu Bakar dan Abu Salamah. Lalu kemudian anak kecil ini dikasihkan ke Abu Salamah ya oleh Abu Bakar, dijadikan harta ghanimah nih. Maka Abu Bakar memerintahkan kami agar beristirahat, mengarahkan ini sahih ya, ijma ulama nih, nggak usah khawatir, derajatnya udah saya pastikan sahih. Lalu diserang ya. Aku sempat melihat di arah musuh ada tawanan dari anak-anak dan wanita karena merasa khawatir mereka akan menaiki gunung terlebih dahulu, maka aku menghujani dengan anak panah. Begitu melihat anak panah melesat ke arah mereka pun berhenti dan aku pun meringkus mereka. Ya, ternyata di antara mereka terdapat seorang wanita dari Bani Fazarah. Padahal ini peristiwanya perang Badar. Perang Badar itu bukan perang dengan Bani Fazarah, bukan. Perang Badar itu perang dengan orang-orang yang di Mekah. Jarak antara Mekah dengan Fazarah itu sangat jauh. Ya. 2 jam lah kalau perjalanan. Teman-teman bisa cek itu di map. Nah, yang mengenakan penutup kepala terbuat dari kulit ditemani dengan anak gadisnya yang cantik rupawan di antara bangsa Arab. Kemudian aku menyerahkan kepada Abu Bakar. Jadi Abu Salamah yang menjara diberikan ke Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan anak gadisnya kepadaku. Jadi mamanya diambil sama Abu Bakar, anaknya dikasih ke Abu Salamah sebagai harta ghanimah atau harta rampasan perang. Setelah itu kami pulang dan tiba di Madinah dan aku juga belum sempat menggauli gadis tersebut. Loh, mau digauli nih, bukan dinikahi, digauli. Anda baca surah 23 ayat 5-6. Tawanan perang itu tanpa pernikahan pun boleh, langsung digauli. Nanti saya tunjukkan hadisnya. Muhammad tidak menikahi, fatwanya juga. Fatwa terbesar di dunia saya tunjukkan, Muhammad nggak menikahi Maria Al-Qibtiyah, tapi dizinahi. Ya, mohon maaf ya, itu menyakitkan, tapi ini fakta. Aku punya data semuanya. Ya. Ketika aku berada di pasar, aku berjumpa dengan Muhammad. Lalu Muhammad memberi salam ya. Muhammad bersabda ya, "Wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku." Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh ia telah menakjubkanku, namun aku belum sempat menggaulinya." Jadi masih mahal harganya, masih perawan. Kemudian di esok harinya, Muhammad menemuiku di pasar seraya bersabda kepadaku, "Wahai Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku." Maka aku berkata, "Dia untukmu, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku belum pernah menggaulinya." Kemudian Muhammad mengirimkan gadis tersebut ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan di sana. Jadi satu anak kecil ini yang hampir saja digauli paksa oleh Abu Salamah, lalu oleh Muhammad, udah anak kecil ini mau digauli paksa ya. Tapi kalau dicium-cium dan seterusnya itu udah pasti dilakukan. Tapi kalau digauli masih belum, masih tersegel. Lalu anak kecil ini dijual ke musuh, ditukar sama gerombolan pasukan Islam. Loh, kalau gerombolan pasukan Islam ditawan masih bisa disuruh angkat-angkat batu, masih bisa disuruh bersih-bersih, masih bisa diperintah apa. Kalau anak kecil untuk apa? Dijadikan apa? Ya dijadikan budak. Budak apa? Budak seksualnya orang-orang Mekah itu jadinya, anak kecil ini.
Ini sama Muhammad dijual. Jadi ini penjual manusia, iya. Ajaran pedofil, iya. Ya, anak kecil yang nggak ikut perang ditawan, iya. Jadi seperti ini. Ini saya tunjukkan ya. Jadi kamu jangan ngomong, oh di Islam budak nggak boleh digauli, harus dengan pernikahan. Jangan dusta, bro. Ini aku tunjukkan dalilnya ya. Nih, sampai posisinya seperti apa dipergoki oleh Hafsah, dalilnya sahih. Nih, aku bukakan. Fatwanya nomor 90455 ya. Nih. Oke. Ini teman-teman bisa cek sendiri isinya. Ini ya. Buka aja di quranx.com di bagian hadits ya. Ini haditsnya Sahih Bukhari nomor 2468 ya. Ini terkait surah At-Talaq ya, ayat 1 sampai 5, surah 33 ayat 51, 28, terus surah 90 ayat 13. Nah, ini ceritanya panjang ya dari atas sampai bawah. Ini saya bukakan langsung poinnya ya. Kalimat tanpa, bentar. Tanpa pernikahan. Nah, ini ya. Bentar, saya bukakan ya. Dari sini sampai sinilah kita baca. Coba salin. Saya tempel ininya biar ada tandanya. Nih ya. Dikatakan ini. Apakah kamu akan meminta izin untuk Umar? Dia masuk dan membawa jawaban yang sama seperti sebelumnya ketika aku hendak pergi. Jadi ini Hafsah ini mau masuk rumah ceritanya. Terus lihatlah budak itu memanggilku sambil berkata, Rasulullah telah memberimu izin, maka aku masuk, yaitu Hafsah ya. Aku masuk menemui Muhammad dan melihatnya. Nyanya ini merujuk Maria Al-Qibtiyah, nanti kita tahulah di bawah. Jadi dan melihat Maria Al-Qibtiyah berbaring di atas tikar tanpa akad nikah. Ingat ya, tanpa akad nikah. Di atasnya, nyanya ini Muhammad, jadi di atasnya Muhammad. Dan tikar itu telah meninggalkan bekas di tubuh Muhammad. Jadi Muhammad posisinya di bawah. Dan dia, Muhammad itu bersandar di bantal kulit yang diisi dengan api kurma. Jadi badannya baginda ini ya, kebal sekali itu. Sampai ngecap-ngecap pun dijabani sama Muhammad. Ibaratnya mau di semak-semak, mau di sawah sama baginda dihajar aja, yang penting menggauli babu ya. Ini turun ayat, ini menggauli babu turun ayat. Mau lagi yang lebih jelas nih, fatwa lagi nih. Ini fatwa terbesar di dunia ya. Ini Ahlu Sunnah wal Jamaah. Silakan dicek islamweb.net atau ketik aja langsung fatwa 90455. Ketik aja udah. Anda kalau ketik ini muncul paling atas ini. Karena ini fatwa, bukan sekedar fatwa ya. Ini fatwa yang sudah mendapatkan award, penghargaan kelas dunia nih. Ada 3 penghargaan besar udah diperoleh ya. Ini dilindungi oleh undang-undang. Ini bukan website sembarangan ya. Ini fatwa, ini ijma ulama. Perhatikan ya. Di sini ditanya Maria Al-Qibtiyah, budak perempuan Muhammad. Nah, pertanyaannya ini sama. Pertanyaannya gini, apakah dia istrinya Muhammad atau tidak? Maria Qibtiyah itu karena ya, sabar Bang. orang Anda bangsa nggak Mesir mana ada? Ya, itu budak Qibti ya yang diberikan Mana ada kepada Maria Qibti itu budak? Dia itu bangsa Mesir, Qibtiyah, ya. budak. Mana ada pernah Arab Saudi, Arab ini Abang kalau mengapa ada namanya ilmunya, Bang. menginvasi Mesir? Bang, Mana Bang, ada? kalau abang nggak ada ilmunya ini loh Bang. Ya, Ini jadi budak jangan lihat. salah loh. Maria Diharamkan Qibtiyah itu seorang berbangsa Mesir, budak. ya. Ya Bang, abang tidur dulu aja Bang. Abang nggak ada data. Kamu Kalau abang nggak punya data, Kamu bantah nggak Bang. percaya, makanya kamu nggak nerima Rukia karena kamu nggak percaya. Dengar dulu, Abang Kiamat itu bukan bernarasi loh, tapi dia membaca kitab kamu. Iya, saya bacakan fatwanya, saya bacakan hadisnya, saya bacakan Qurannya, tafsirnya juga saya bacakan. Jadi kalau ini salah, kalau saya itu ngawur nih dengan keilmuan Islam, lillahi ta'ala, saya potong leher. Ya, ayo siapa muslim yang berani buktikan ke saya bahwa dalil-dalil yang saya tunjukkan ini salah. Ya, ini palsu. Buktikan. Coba Kiamat kita lihat dulu dia punya data nggak? Coba Bang Rukia ada data nggak Ya. kira-kira? Kasih dulu data.
Coba, mungkin Bang Rukia punya data, nggak apa-apa. Jadi ini data dibantah dengan data aja, biar tahu yang mana yang benar, mana yang enggak gitu. Ada mungkin Bang Rukia datanya? Halo? Maksudnya gimana? Data apa? Iya, punya data nggak? Ini Maria Kiptia ini memang budak, gitu loh. Hasil perang ya, kiamat ya. Perang mana? Coba saya tanya dulu. Saya yang saya mau tanya itu perang pada saat kapan? Loh, Maria Kiptia itu berhasil ditaklukkan hingga dia jadi tawanan dan jadi budak. Silakan Oke, Ki ini Ahmad dijelaskan, jelaskan Ki secara data. Saya mau tanya itu. Kita buktikan nanti, ya. Kita buktikan. Oke. Ini Mana ini sebetulnya datanya kembali ya. ketika baginda Nabi Muhammad memerangi bangsa Mesir, ya? Bukan Mana perang ke bangsa datanya? Mesir. Saya mau Bentar, tanya. kamu diam dulu, biar nggak ngaco mulutnya nanti menuntut sesuatu yang tidak saya katakan ya. Jadi saya paling nggak suka Islam kalau nggak punya data tapi potong-potong menghambat orang untuk punya belajar. data terhadap itu, ya. Saya tanya Ini- lagi, ini di lihat, mana data lihat. ketika baginda Nabi Muhammad memerangi bangsa Mesir sehingga mereka kalah dan ditawan menjadi Tidur Bukan, udah. Bang. Saya Bukan, nggak nyambung. bukan Bang. Nggak nyambung. Bukan Udah, itu. kamu tidur aja di sini disebut seorang budak kok. Udah. Kalau kamu menolak itu bukan budak, kasih saya dalilnya Maria Alkiptia bukan budak. Gitu aja dah. Bukan budak dan Muhammad gak pernah menggauli budaknya itu. Kasih saya datanya. Potong leher saya. Udah, kasih aja. Jangan nipu kalau sama saya itu. Saya kayak gini-gini nih, sampai nomornya pun saya setengah sadar aja saya bisa sebut. Ya, saya hafal betul sampai nomornya 90455, nomor hadisnya, kitabnya apa, halamannya. Ya. Ini di sini disebutkan ini. Ini dijawab nih oleh fatwanya sendiri nih. Anda mengutip dengan benar apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Alkiptia bukanlah salah satu istri Muhammad nih. Bukanlah salah satu istri Muhammad. Akan tetapi beliau pernah menggaulinya sehingga budak perempuan yang dimilikinya dan melahirkan putranya sampai bunting. Dan itu dipergoki oleh istrinya, Hafsah. Sekarang apakah Anda percaya ketika dia ngomong aku nabi tapi gauli babu terus turun ayat? Ini perkataan Aisyah ya di dalam 4721. Ini Bukhari nih, Sahih Bukhari 4721. Aisyah istrinya baginda yang dikawini umur 6 tahun digauli 9 tahun itu ngomong begini, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat robmu kecuali apa yang dilihat Aisyah, kecuali Allah mempercepat hasrat Anda. Kenapa? Karena ini terkait dengan surah Al-Ahzab ayat 50-52 bahwa Khawlah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Muhammad. Menghibahkan diri ini memberi diri untuk digauli. Maria Khawlah binti Hakim ini siapa? Di dalam hadis Ahmad 26050 bisa baca dari 49 ya. Kalau misalkan mau lihat ini Khawlah binti Hakim ini siapa? Ya, ini hadisnya nomor babnya ini nomor 1212 bentuk. Nah, ini 1212 sampai apa loh saya nomornya nih? 1212. Ini kalau di next, ini masih nomornya masih sama. Ya, hanya saja di sini dibuat nama panjangnya. Nama panjangnya Khawlah binti Hakim As-Sulaimiyah. Jadi nggak ada Tantenya, Dek. Ini yang tantenya itu bukan? Jadi yang bernama Khawlah binti Hakim itu cuma satu orang, yaitu nama panjangnya Khawlah binti Hakim As-Sulaimiyah. Dan di sini dikatakan Khawlah binti Hakim ini adalah salah seorang bibi Muhammad. Nah, saking herannya Aisyah sampai bilang gini. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Karena ini telah ini. Sudah digauli oleh Muhammad bibinya sendiri. Sampai Aisyah bilang gini, saat menghibahkan dirinya kepada seorang, maka turunlah ayat ini Al-Ahzab 52 ini. Aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat rohmu kecuali dia ngikutin hasratmu. Gitu loh. Cepat Gini Dek, sekali. berarti Nabi Muhammad ini dia selain dia menggauli budak, ini juga bibinya juga Bibi. gitu. Bocil juga. Oh, Bocil jadi yang masih itu. main boneka. Itu Bang Dika. Jadi cobalah. Kira-kira Bang percaya nggak sama ajaran Nabi yang demikian gitu, Bang Dika, menurutmu? Nah, Nih, ini pentingnya ya. juga kalau Bang Dika ini mau kembali ke Islam. Nah, ini kayak gimana ini? Harus siap.
harus siap karena nih datanya bejibun ya. Ini di sini dijelaskan ya. Muhammad itu kamu menikahi masuk Islam, padahal bukan Islam ada yang kamu juga. memberi tahun, Bentar, ya, bro, ada yang memberi sabar. pernyataan 7 tahun. Padahal yang jadi pasti misionaris ya kan? Bukan, Pakai jadi Bang data, Dika Pak. ini. Aku ngaku aja Sabar, misionaris. sabar, Ngomong, Pak. sabar Pak. Jadi Bang Dika ini dia dari Aku baru tahu Islam. Kak, kalau gitu. Iya. Jadi Bang Dika ini juga mungkin banyak yang nggak tahu ya Islam itu seperti apa gitu. Jadi abang anak mikir-mikir kecil. lagi nih. Saya Islam Bang Rupiah. KTP saya masih Islam kok. Coba Ini deh anak ucapin kecil kalimat masih syahadat nganggur. kalau jika benar-benar Muslim. Saya mau lihat, mau dengar, benar nggak kalau saudara kita ini Muslim? Ya, orang dia ini kok murtad kok dia. Dia murtad. Dari tahun Tapi 2000 masih harus 2015 ya? Kan 2019 kalau atau murtad kan 2015? masih bisa dong, cuman baca kalimat syahadat. Masa aku nggak bisa? Ngapain login lagi ke Islam ada? Kalimat syahadat. Iya kan kalau seandainya dibaca Kenapa Bang? masuk login. Kenapa, Kalau Bang dibaca Rupiah? aja kan nggak mungkin masuk login loh, Mas. Ya kalau seandainya, Itu kan coba deh kalau seandainya benar-benar Mas Dika ini seorang murtad. Ini loh bang, abang Ya. kalau nggak percaya ya sudah, bukan kepentingan. Abang itu bantah aja. Ini kok bisa anak kecil digauli sama Muhammad Rasulullah boneka? Gitu loh. Enggak, itu Bang Rupiah mau suruh saya Ini ngapain? udah giliran saya belum ngomong ini, bahas. Harus adil dong. Iya. Anda harus berimbang loh, jangan Iya, berpihak Anda sebelah mau- dong. iya, Karena kan Anda menghadirkan seorang Muslim di sini. Siap, Ya. siap. Kan gini Bang, itu tadi kan dengerin dulu hostnya ya, dengar ya. Itu tadi kan Ki Amat kan lagi mau memberitahukan ke Bang Dika ini. Bang Dika yakin mau masuk Muslim kembali. Kan Bang Dika ini dari Islam udah murtad dari tahun 2019. Nah, ini Ki Amat menyampaikan ajaran Islam tuh seperti ini. Nabinya ini kayak gini kelakuannya. Apakah bisa ini dijadikan teladan gitu loh. Tidak ada kebenaran gitu di orang yang penyampai wahyu ini. Ini maksud kiamat tuh mau menunjukkan data ini. Kalau Bang Rukiah membantah bahwa perilaku Nabi kalian itu tidak seperti yang dijelaskan kiamat, ya silakan bawa data gitu. Saya bukannya nggak adil, tadi juga saya ini.